Bab 6. Kembali muncul konflik. Dari lembah King Feng kembali ke Bukit Pembantu, warrior yang pergi ke kantin, baru masuk kantin, warrior yang menyadari hampir setengah orang yang di dalam memandang dia. Para murid tukang ini pun tersenyum melihat dia, juga ada ekspresi kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Mengangguk-angguk kepala terhadap para murid tukang yang tersenyum padanya. Di saat warrior yang berencana mengambil makanan, terdengar suara teriakan yang tegas dari belakangnya. "Warrior yang, jangan bergerak." Mendengar suara ini, warrior yang mengerutkan kening, suara yang sangat familiar, adalah suara Tony Su. Dia mengetahui akan ada masalah besar yang melanda dirinya. Warrior yang memutar badan melihat Tony Su. Tony Su berusia sekitar 40 tahun, badan gemuk dan buncit. Jika berada jauh dari dia mungkin tidak bisa melihat matanya, memakai baju tukang yang longgar, tapi perut buncit tetap kelihatan. Di Sekte Pedang, Tony Su ini ada sebuah julukan, si kejam Su, karena jika ada murid yang menyinggung dia, maka akan menerima hukuman yang kejam dari dia. Di samping Tony Su, berdiri Danidu mereka dengan ekspresi dingin. Melihat Tony Su mereka, murid-murid yang ada di kantin pun muncul rasa takut dan benci, karena mereka berempat di hari biasa sering memeras mereka, tapi mereka hanya berani mengeluh tidak berani melawan. Sudah aku tebak, warrior yang memukul Danidu, si kejam Su ini mana mungkin akan mengampuninya. Sekarang warrior yang pasti akan mati. Iya, dulu ada orang yang melawan si kejam Su ini, langsung dipukul mati oleh mereka. Iya, kenapa warrior yang ini tidak menahan emosi? Anak remaja memang terlalu gegabah, gegabah ini akan membuat dia mati. Sas. Jangan bicara lagi, jika kedengaran oleh si kejam Su itu, kamu juga akan dihukum. Tony Su mereka berjalan ke arah warrior yang, di saat berdiri di depan warrior yang, di tangan Tony Su muncul sebuah cambuk. Dengan ekspresi datar melihat warrior yang, Tony Su dengan senyum licik berkata, "Warrior yang, jadi orang harus tahu diri, meskipun kamu dulu adalah murid bagian luar, tapi sekarang sudah bukan. Sekarang kamu datang ke daerah aku, harus menaati aturan aku. Kamu memukul keponakanku, katakan hal ini harus bagaimana selesaikan. Paman, jangan basa-basi, pukul sampai mati." Di saat ini, Danidu yang di samping melihat warrior yang pun mengamuk. Hari ini dia sudah dipermalukan olehnya, dia tidak bisa menerima ini. Warrior yang dengan tatapan dingin melihat sekilas Danidu, lalu memandang ke arah Tony Su dan berkata, "Katakan, ingin bagaimana menyelesaikan?" Mendengar ini, Tony Su langsung tertawa, lalu mengeluarkan sebuah surat. Amplop sudah dirobek, kelihatan surat di dalam sudah dibaca orang lain. Tony Su mengeluarkan surat di dalamnya lalu tertawa dan berkata, "Warrior yang, dengar-dengar kamu ada seorang adik perempuan, baru berusia puluhan tahun. Sepertinya belum menikah, bagaimana menikah denganku? Aku paling suka gadis kecil, biarkan adikmu menjadi selir." Lalu kamu berlutut meminta maaf pada Danidu. Mendadak, suara Tony Su hilang, karena sebuah tinjuan menghantam ke arah dia. Mendengar Tony Su menghina adik perempuannya, warrior yang seketika mengamuk, langsung meninju. Ibu dan adiknya adalah orang kesayangan dia, tidak ada orang yang boleh menghina mereka. Bam! Tony Su juga tidak menyangka warrior yang akan meninju dia, tidak sempat melakukan pertahanan, muka dia pun ditinju oleh warrior yang, menjerit kesakitan, badan terbaring di lantai, darah pun mengalir dari hidungnya. Warrior yang masih tidak berhenti, dengan cepat menyerbu muncul di depan hadapan Tony Su, merebut cambuk yang ada di tangannya, lalu mencambuk ke badan Tony Su. "Sampah seperti kamu, tidak pantas dengan adikku. Aku akan memukul kamu sampai mati." Ekspresi warrior yang sangat kejam,
terus mencambuk ke badan Tony Su. "Ah, warrior yang kamu cari mati, berani memukul aku. Ah, hentikan. Ah, Tuan Warrior, jangan pukul lagi, ini semua salahku." Mendengar suara menjerit kesakitan Tony Su, semua orang yang di kantin pun tercengang. Mereka tidak menyangka warrior yang berani memukul si kejam Su ini. Yang perlu diketahui, si kejam Su adalah pengurus yang diutus Sekte Pedang. Tapi, para murid tukang ini pun tidak banyak berpikir, karena warrior yang melakukan hal yang mereka tidak berani lakukan. Para murid tukang yang ada di dalam kantin mengepalkan tangan dengan erat, ekspresi pun sangat bahagia. "Warrior yang, kamu cepat lepaskan pamanku, jika tidak kamu pasti akan mati." Hal ini, Danidu baru sadar kembali, ingin menghentikan warrior yang, tapi takut dengan kekuatan warrior yang, hanya berani di samping berteriak. Warrior yang tidak memedulikan Danidu, malah semakin kuat. Satu cambuk demi satu cambuk mencambuk ke arah badan gemuk Tony Su. Hanya dalam seketika, Tony Su setidaknya merasakan ratusan cambukan, badan pun mulai mengalir darah, sangat menakutkan. Bagi warrior yang mengganggu dia masih bisa sabar, tapi berani mengganggu keluarga dia akan menjadi iblis. Seperti Tony Su ini, beraninya ingin mencelakai adiknya, membuat dia kehilangan kesabaran. Ah! Di kantin bergema suara jeritan kesakitan Tony Su. Selain Danidu mereka, sisa murid tukang lainnya mendengar suara ini merasa sangat bahagia. Di saat ini mereka merasa sangat puas. Si kejam Su di hari biasa sering menindas mereka, tidak hanya memeras gaji mereka, juga sering di saat tidak sesuai isi hati dia akan mencambuk sesuka hati. Murid tukang di Bukit Pembantu ini, ada 90% pernah dicambuk oleh dia. Hentikan. Di saat ini, seorang senior memakai jubah putih muncul di kantin. Suaranya mengandung energi hitam, memekikkan telinga orang-orang yang ada di kantin. Mendengar suara ini, warrior yang pun kaget, memutar badan melihat senior tua ini. Tatapan mata warrior yang pun bercampur aduk, menghirup napas dalam-dalam, melempar cambuk ke samping, tidak peduli dengan Tony Su yang sudah babak belur, berjalan ke hadapan senior tua ini dan memberi hormat, "Tetua Qian." Senior tua yang ada di hadapannya adalah senior tua yang menerima dia sebagai murid bagian luar di kota Anan. Adalah senior tua ini mengubah takdir kehidupan dia. Jika bukan senior tua ini menakuti keluarga Liu, mungkin ibu dan adik perempuan sudah jatuh ke tangan keluarga Liu. Meskipun dia karena senior tua ini diturunkan menjadi murid tukang, tapi di dalam hatinya tidak pernah membenci senior tua ini. Sebaliknya dia sangat berterima kasih kepada senior tua ini, terus berada di dalam hatinya. Dia bisa berusaha keras, juga karena senior tua ini, karena waktu itu karena dia dalam 1 tahun tidak bisa menyerap energi hitam, senior tua ini pun ditertawai oleh tetua bagian luar lainnya. Dia ingin membuktikan kepada orang Sekte Pedang, bahwa warrior yang bukan orang tidak berguna. Melihat warrior yang, tatapan tetua Qian juga bercampur aduk, bakat warrior yang bagaimana dia paling jelas. Tapi tidak tahu alasan apa, warrior yang selama 1 tahun tidak bisa menyerap energi hitam, tidak bisa menjadi pendekar hitam, dia mau tidak mau harus menurunkan warrior yang sebagai murid tukang. Hari ini berjumpa kembali dengan warrior yang, perasaan hati pun bercampur aduk. Di saat ini, Danidu langsung berlutut di depan tetua Qian, lalu menunjuk warrior yang dan berkata, "Tetua Qian, kamu harus baik-baik menegakkan keadilan. Warrior yang terlebih dahulu memukul aku hingga luka parah, lalu menyuruh aku mengerjakan pekerjaan dia, paman aku mencari dia untuk menyelesaikan masalah, tidak menyangka malah dihajar babak belur oleh dia. Tetua Qian, kamu harus menegakkan keadilan bagi kami."
Mendengar Danidu membalikkan kenyataan, warrior yang pun mengerutkan kening, tapi dia tidak bersuara. Sedangkan murid tukang yang ada di samping sangat marah, tidak menyangka Danidu bisa membalikkan kenyataan, benar-benar orang yang tidak tahu malu. Tetua Qian melihat Tony Su yang babak belur di lantai, tiba-tiba tatapan Tetua Qian pun menjadi aneh, lalu memandang ke arah warrior yang, sebuah kerohanian menyelimuti warrior yang. Tidak lama kemudian, mata Tetua Qian pun berbinar dan berkata, kamu sudah menjadi pendekar hitam level 4. Mendengar ini, warrior yang menganggukkan kepala, lalu menggerakkan energi hitam, membalikkan telapak tangan muncul cahaya emas. Tetua Qian, aku sudah bisa menyerap energi hitam. Berkata kata-kata ini, warrior yang mendadak merasa lega. Sebelumnya karena tidak ingin mengecewakan dia berusaha keras melatih, tapi akhirnya juga mengecewakan dia. Sekarang dia bisa menyerap energi hitam, dia paling ingin memberitahu kepada senior tua yang ada di hadapan dia ini. Melihat cahaya emas yang ada di tangan warrior yang, mata Tetua Qian terbuka lebar, seolah-olah melihat benda yang langka, langsung maju ke depan warrior yang, melihat mata warrior yang berkata, energi hitam kamu berwarna emas. Selesai berkata, tatapan mata Tetua Qian ini pun mulai panik. Melihat ekspresi serius Tetua Qian, warrior yang pun bingung sejenak dan menganggukkan kepala. Energi hitamnya mungkin bukan elemen logam, tapi setidaknya tidak lebih buruk dari yang lain. Haha. Melihat warrior yang menganggukkan kepala, Tetua Qian mendadak tertawa keras, tapi dia merasa ada yang aneh, lalu menahan rasa bahagia ini, tangan kanan menepuk pundak dan berkata, mantap. Mantap sekali. Dalam jutaan orang hanya satu orang yang memiliki energi hitam 5 elemen, dan energi hitam 5 elemen warrior yang ini merupakan elemen logam yang paling kuat, dia mana mungkin tidak bahagia. Mendengar perkataan Tetua Qian, Danidu yang di samping merasa firasat buruk, tapi melihat Tony Su yang terbaring di lantai, dia memberanikan diri lari ke depan hadapan Tetua Qian, lalu berlutut kembali, berharap Tetua Qian menegakkan keadilan bagi kami. Mendengar ini, Tetua Qian mengerutkan kening, dengan tatapan dingin melihat sekilas Danidu, lalu memutarkan kepala melihat orang sekitar dan berkata, katakan kejadian ini secara jujur, kalian tenang saja, ada aku di sini, tidak ada orang yang bisa mengancam kalian. Tapi jika ada yang menyembunyikan sesuatu, jangan salahkan aku tidak berperasaan. Mendengar perkataan Tetua Qian, hati Danidu pun berdetak cepat, muka mulai pucat, dia pun menyadari, tetua yang ada di hadapannya ini berdiri di pihak warrior yang. Murid tukang yang ada di samping mana berani berkata bohong, langsung menceritakan kejadian ini. Ada murid tukang yang teringat sikap Tetua Qian terhadap warrior yang, juga mengetahui ini adalah kesempatan menjatuhkan Tony Su, jadi menceritakan semua hal yang dilakukan Tony Su, bahkan ada yang menambah-nambah. Mendengar perkataan murid-murid ini, Danidu mereka yang di samping pun pucat, badan gemetar, mereka mengetahui, kali ini mereka akan mampus. Melihat sekilas mereka bertiga, warrior yang berjalan ke samping Tony Su, lalu mengambil surat dan amplop dari badannya dan disimpan baik-baik. Mendengarkan perkataan semua orang, ekspresi Tetua Qian pun berubah. Melihat Danidu yang duduk lemas di lantai, dengan nada ketus berkata, tidak menyangka, benar-benar tidak menyangka, tetua bagian luar dan murid bagian luar sibuk pembinaan, tidak peduli dengan Bukit Pembantu. Bukit Pembantu ini menjadi daerah kekuasaan kalian, benar-benar berani sekali. Mohon ampun tetua, mohon ampun tetua. Danidu mereka segera berlutut di depan Tetua Qian, meminta ampun, mohon ampun tetua, kami tidak akan melakukan kesalahan ini lagi, tidak akan. Danidu mereka pun menyesal, menyinggung warrior yang, jika mengetahui warrior yang adalah pendekar hitam,
memberi mereka 100 keberanian, juga tidak akan berani menyinggung warrior yang. Tetua kian mendengus, dan berkata, mulai dari hari ini, Tony Su bukan lagi pengurus Bukit Pembantu, kalian berempat semuanya pergi ke pertambangan bintang 10 tahun, semua benda didapat serahkan kepada sekte, 10 tahun kemudian diusir keluar dari sekte pedang, selamanya tidak boleh masuk ke sekte pedang. Selesai berkata, menganggukkan kepala ke arah warrior yang dia, lalu mengulurkan tangan ke pundak warrior yang, mereka berdua pun menghilang dari kantin. Mendengar perkataan Tetua Qian, murid-murid tukang yang ada di samping langsung bersorak, sedangkan Dani Du mereka langsung pingsan. Mereka berempat harus menjadi babu sekte pedang selama 10 tahun. Bersambung.